ada rame antara habaib dan antara sebagian sebetulnya ya, sebagian dari para kiai, sebagian ini dari keturunan para wali songo. Ini ada kontra. Apa kontranya? Ada sebagian kiai, salah seorang kiai yang bikin tesis ya, bikin tesis bahwa dia berkata keturunan Alawiyin ya, Ba'alawi ini Bani Alawi ya, itu nggak ada, yang di Indonesia itu nggak ada, karena Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu katanya tidak punya anak yang bernama Ubaidillah ya. Sementara Ba'alawi ini baik yang di Yaman, Tarim, Hadramaut, yang ada di Indonesia ini keturunan Sayyidina Ubaidillah. Bahkan para wali songo juga keturunan Sayyidina Ubaidillah. Mohon maaf, Abuya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Munafi. Nampaknya panjenengan tidak membaca karya Ki Haji Imaduddin Osman Al-Banbani, sehingga yang sampeyan sampaikan, yang panjenengan omongkan benar-benar keluar dari konteks. Panjenengan mengatakan kalau di Indonesia tidak ada keturunan Ba'alawi. Ini jelas-jelas sangat salah. Sekali lagi, salah sampean ngomong itu. Kita mengakui bahwa Habib-Habib itu adalah keturunan Ba'alawi. Yang pertama, sampean salah. Yang kedua, sampean menyebutkan kalau Ubaidillah itu bukan anak Al-Muhajir. Itu betul. Karena memang tidak ada bukti, tidak ada fakta, dan tidak ada catatan selama 600 tahun bahwa Ubaidillah disebutkan atau dicatat sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir. Tetapi ketika panjenengan menyatakan Ubaidillah dianggap tidak ada, itu salah, karena kita mengakui Ubaidillah itu ada ya, Ubaidillah itu ada, cuma tidak diakui, tidak diyakini, bahkan ditolak sebagai anak keturunan dari Ahmad Al-Muhajir. Sampean salah Pak Kiai, sampean salah Abuya, sampean tidak tahu dan tidak membaca. Ubaidillah diakui oleh para Habib sebagai kakek moyangnya. Dan kita juga mengakui kalau Ubaidillah itu adalah kakeknya, datuknya para Habib di Indonesia. Ada menurut catatan mereka, entah keberadaannya di mana, kuburnya di mana, itu urusan mereka. Yang kita tidak akui adalah bahwa Ubaidillah itu anak keturunan putra dari Ahmad Al-Muhajir. Ya, dianggap sekarang palsu, semua Habib-Habib palsu. Itu banyak itu yang terpengaruh itu. Bahkan kelas-kelas kiai yang terpengaruh. Ya, banyak itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai apa namanya ya? Sok itu mendengarnya ya. Kalau kelas orang awam lah, itu kan enggak masalah. Tapi kalau kelas kiai ini kan
sampai ta'awudz, ya, ta'awudz. Nauzubillah. Nauzubillah. Ini kan katanya menurut tesis ini enggak ada. Ya, kalau tidak ditemukan oleh sebahagian, tidak menjadi dalil kepada tidak ada. Kalau sebahagian hatta ahli nasab umpamanya tidak menceritakan, tidak jadi dalil kepada tidak adanya. Dan kecuali kalau mengingkari, nggak ada yang mengingkari. Di zaman para habaib, di zaman dulu, di Hadramut, nggak ada yang mengingkari. Ahli nasab. Dan ya kalau nggak mengingkari bukan berarti ya, ini kalau tidak menceritakan bukan berarti nggak ada. Kepada Abuya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, saya mau mengingatkan bahwa kita ulama Indonesia yang menolak kalau Habib keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebetulan yang sangat betul, kebenaran yang sangat benar, hak yang sangat hakiki. Atas dasar apa? Atas dasar penemuan, verifikasi, atas dasar manuskrip, atas dasar penjelasan dari berbagai nakobah internasional, termasuk penjelasan, termasuk keterangan hasil tes DNA bahwa para habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan harus banyak membaca, jangan kartu mati, jangan kunci ilmu, jangan kunci mata, jangan kunci pemikiran. Karena ilmu itu akan berkembang. Dulu kiai-kiai, ulama-ulama besar yang sampean sebutkan itu, semuanya tidak pernah meneliti nasab para habib. Juga tidak pernah menanyakan habib-habib itu keturunan dari siapa. Nah, sekarang sudah ada penelitian dan terbukti, lebih dikuatkan lagi ketika mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Nabi, lalu muncul tes DNA, sampel-sampel yang sudah ada itu membuktikan bahwa para habib bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Yahudi. Berikutnya, panjenengan menyatakan kalau kita ulama Indonesia ini terpengaruh. Justru yang terpengaruh ini adalah ulama-ulama yang cerdas, ulama-ulama yang tahu perkembangan ilmu. Berbeda dengan panjenengan. Panjenengan tidak mengikuti perkembangan ilmu, tidak mengikuti perkembangan sains, sehingga sampean tetap ngotot. Saya menduga panjenengan sudah terkena doktrin dan sudah mendarah mendaging masuk di bawah pikiran bawah sadar panjenengan. Soal panjenengan menyatakan bahwa habib-habib dianggap palsu. Tidak ada kita menganggap habib itu palsu. Habib itu adalah gelar keturunan dari anak Ba'alawi atau anak Lawi. Kita tidak anggap palsu. Yang kita anggap palsu adalah karena mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan terbukti ya bukan keturunan Rasulullah, ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, itulah yang disebut palsu. Jadi kita tidak menuduh Habib itu palsu. Habib itu asli keturunan Ba'alawi. Yang palsu adalah ketika Habib-Habib itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah,
Lalu apa yang menjadi jadi shock ya saya shock Buya ini. Yang jadi shocknya masalahnya begini. Ini satu di kalangan yang disebut para habaib Ba'alawi ini, ulama-ulama Allah, ya ingat, ulama-ulama Allah, ahli syariat, ahli Quran, ahli hadis, perawi Quran, perawi hadis, yang terpercaya di muka bumi, pengarang kitab dan kitab-kitabnya diterima oleh para ulama, oleh umat Islam di muka bumi, kan? Semisal Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, dan beliau-beliau terbukti di zamannya adalah bukan ulama biasa, tapi itu kan ahlul karomat. Kepada Abuya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, saya mau tanya, apakah seorang ulama atau katakanlah seorang wali itu mesti dari keturunan Ba'alawi atau mesti dari golongan Habib? Pertanyaan saya tidak perlu jawaban dari sampean. Saya jawab sendiri. Orang mau jadi wali, orang mau jadi alim, orang mau jadi mukasyafah, orang mau jadi ilmuwan, itu dari kalangan mana saja, siapa saja bisa. Bahkan seorang anak bajingan sekalipun bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi ulama, bisa mukasyafah. Jadi wali, ilmu, kemuliaan itu diperoleh dari usaha, bukan dari nasab. Kalau sampai berdalil mereka berilmu, berarti orang yang tidak keturunan Rasulullah, yang bukan dari golongan Habib, panjenengan nafikan dong. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau orang alim, ulama, karomah itu mesti dari Habib, berarti ada orang alim, ulama, orang hebat, ya, yang tidak masuk dalam golongan Habib, berarti tidak sampean anggap. Ya, jadi bedakan Syekh antara ilmu dan nasab. Kalau nasab harus memang nyambung sampai kepada Rasulullah. Jadi keluarga Rasulullah itu Abuya, orang yang dianggap sebagai keluarga Rasulullah itu ada dua. Yang pertama, dianggap sebagai keluarga Rasulullah adalah iman, takwa, ilmu, dan amal soleh. Maka siapa saja yang masuk dalam kategori ini dianggap sebagai keluarga Rasulullah. Seperti sabda Rasul, Salman itu adalah keluargaku. Jadi saya, sampean yang alim itu, walaupun tidak punya nasab sampai kepada Rasulullah, sampean adalah keluarga Rasulullah. Yang kedua, keluarga Rasulullah yang diikat dari darah, ikatan darah. Nah, Habib-Habib ini mengaku punya ikatan darah, mengaku sebagai satu darah dengan Rasulullah, padahal tidak terbukti. Dan sudah banyak yang tes DNA, mereka adalah keturunan Yahudi dengan haplogrup G. Ya, jadi sampean jangan terlalu fanatik, sampean harus membaca. Sampean bilang, katanya mereka pada sok. Ya benar, pasti sok. Bagaimana tidak sok? Selama ini tenang-tenang, merasa dirinya bangga, hebat, keturunan Rasulullah, wali Allah, punya ras tertinggi, warga terhormat. Tiba-tiba
ada maklumat yang menyatakan bahwa Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah, ya pasti sok lah. Jadi sampean jangan kait-kaitkan keilmuan dengan nasab. Kalau ilmu dengan siapa saja kita belajar. Jadi mohon maaf, Abu ya, sampean harus bisa membedakan mana ilmu dan mana nasab. Orang ilmunya tinggi seberapapun, sehebat apapun, kalau bukan keturunan Rasulullah, yang ngaku bukan keturunan Rasulullah. Jangan ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Dan kepada orang semacam ini, kita akan tetap berguru. Kalau misalnya Habib-Habib yang sekarang ada ini, mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah. Saya ulang lagi, kalau Habib-Habib yang ada sekarang ini, yang alim, yang wara, yang ahli tarekat, ngaku bahwa dirinya bukan keturunan Rasulullah, itu tidak menghilangi penghormatan kami kepada mereka. Kami akan tetap berguru kepada mereka karena mereka orang yang berilmu. Kami akan mengabaikan mau keturunan Rasulullah atau tidak, selagi dia berilmu, kita hormati, kita muliakan. Jadi sebaiknya Habib-Habib yang hebat-hebat itu sadar diri, jangan ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Maka kritik saya kepada Abu Ya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Malafi, jangan merasa pinter, sampean baca lagi ilmu, sampean baca kitabnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, jangan menyalahkan, menganggap kiai-kiai hebat banyak terpengaruh. Ya terpengaruh, asalnya tidak tahu menjadi tahu. Ya, asalnya husnudzon, waktu itu menyangka baik, tiba-tiba ada dalil yang menyatakan, tiba-tiba ada bukti yang menunjukkan bahwa Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Ya harus mengakui bahwa Habib itu memang bukan keturunan Rasulullah. Jadi jangan salahkan. Justru ulama-ulama yang mengakui kalau Habib bukan keturunan Rasulullah itu adalah ulama al-alim, al-amil, al-alimun wal-amilun. Jangan seperti sampean. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.